Halo, kita sering dengar soal Big Bang kan? Ledakan dahsyat 14 miliar tahun lalu yang katanya jadi awal segalanya. Ceritanya udah kayak, ya udah diterima aja gitu ya. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau cerita standar itu ternyata punya beberapa lubang loh, cukup serius malah. Nah, hari ini kita mau coba bongkar masalah itu bareng-bareng nih, khusus buat Anda. Sumber kita kali ini bab 5 dari buku yang menarik banget. Our Mathematical Universe, karya Max Tegmark. Judul babnya aja udah bikin penasaran. Asal-usul kosmik kita. Apa yang salah dengan teori Big Bang? Jadi, misi kita kali ini, kita kupas tuntas apa aja sih kejanggalan di model Big Bang yang klasik itu, terus kita lihat solusinya yang katanya cerdas banget, namanya inflasi kosmik. Siap? Yuk kita mulai pembahasan mendalam ini. Iya, ini topik yang fundamental banget sih. Model Big Bang standar yang dasarnya dari Friedman, Lemaitre, dan lainnya itu sebenarnya luar biasa sukses loh. Banyak banget yang bisa dijelasin. Kenapa alam semesta mengembang, perbandingan hidrogen-helium, bahkan sampai sisa panas Big Bang, CMB itu, bisa kedeteksi. Bener-bener pencapaian. Tapi, nah ini tapinya, kalau kita coba zoom in ke momen-momen paling awal, sepersekian detik pertama itu, disitulah muncul beberapa teka-teki yang model standar ini, gimana ya, agak kelabakan menjawabnya. Bayangin Anda lihat ke langit, kedua arah yang berlawanan. Sejauh mungkin kita bisa lihat. Kita kan bisa lihat cahaya sisa Big Bang, yang namanya CMB, Cosmic Microwave Background itu. Anehnya nih, suhu CMB dari dua arah yang jauh banget itu, kok bisa sama persis? Hampir nggak ada bedanya sama sekali. Cuma beda sekitar 0,002%. Itu kan kecil banget. Gimana coba? Persis, itu dia pertanyaannya. Kenapa itu jadi masalah? Karena begini, menurut fisika Big Bang standar, dua titik di ujung alam semesta yang kita amati itu, mereka nggak pernah punya waktu buat kontak, buat ngobrol atau tukaran panas gitu. Jaraknya terlalu jauh dari awal. Informasi suhu dari satu sisi baru nyampe ke kita sekarang, dalam 14 miliar tahun ini belum sempat dia nyebrang ke sisi satunya lagi. Di buku Tegmark ini ada analogi bagus, gambar 5.2, kayak kita nuang susu dingin ke kopi panas. Ah, iya. Pasti nanti suhunya bakal rata kan, tapi kan butuh waktu. Perlu diaduk atau molekulnya gerak dan campur sendiri. Oke. Nah, di alam semesta awal itu, waktunya nggak cukup buat ngaduk dirinya sendiri biar suhunya rata di mana-mana. Ah, oke. Jadi maksudnya, secara teori, harusnya suhunya beda-beda ya di tempat yang jauh, tapi kenyataannya kok sama? Tepat sekali. Model standar nggak punya penjelasan kenapa suhu bisa seseragam itu di wilayah-wilayah yang secara kausal terpisah. Nggak sempat saling mempengaruhi sama sekali. Ini yang namanya masalah horizon. Kayak konspirasi kosmik lah. Kok bisa ujung sana tahu suhu ujung sini itu berapa? Aneh kan? Iya, masuk akal banget anehnya. Oke, itu satu. Lanjut ke teka-teki kedua, masalah kedataran. Jadi katanya, dari pengukuran yang super presisi ya, terutama dari satelit kayak WMAP sama Planck yang ngamatin CMB itu, kita jadi tahu kalau geometri alam semesta kita ini luar biasa datar. Maksudnya datar tuh kalau kita gambar segitiga raksasa melintasi jagat raya, sudut-sudutnya itu kalau dijumlahin ya 180 derajat. Persis kayak kalau kita gambar di kertas datar. Mungkin kedengarannya ya biasa aja ya. Ya datar terus kenapa gitu. Siang sangat nggak stabil. Sangat rapuh. Di buku ini ada analogi lagi, gambar 5.3 ini pas banget. Coba deh bayangin kita mau nyeimbangin sepeda yang lagi berhenti. Wah, susah gitu. Susah banget kan? Miring dikit aja pasti langsung jatuh. Nah, alam semesta datar itu kayak sepeda yang bisa seimbang sempurna selama 14 miliar tahun. Nggak masuk akal kan? Iya juga ya. Kalau dari awal miring sedikit aja, pasti udah jatuh sekarang. Maksudnya jatuh di sini apa nih? Jatuh kemana? Jatuhnya itu gini, menurut persamaan Friedman yang dasarnya relativitas umum itu, kalau dari awal ada sedikit aja kelengkungan positif, jadi melengkung kayak permukaan bola, Oke. gravitasi itu bakal bikin dia makin melengkung. Terus alam semesta berhenti mengembang, malah balik menyusut lagi, akhirnya runtuh dalam apa yang disebut Big Crunch. Kiamat lah istilahnya. Wah. Sebaliknya, kalau awalnya sedikit aja melengkung negatif, bentuknya kayak sadel kuda gitu, dia akan mengembang terlalu cepat, terlalu liar, jadi dingin dan kosong banget sebelum sempat ada waktu buat galaksi terbentuk. Ini kadang disebut Big Chill atau Big Rip. Jadi datar itu pilihan yang sempit banget ya?
banget. Fakta bahwa kita hidup di alam semesta yang sekarang, setelah 14 miliar tahun, masih datar banget, itu artinya dulu di awal banget, dia pasti jauh lebih datar lagi. Super duper datar. Kepadatan energinya harus pas banget sama nilai kritis tertentu dengan presisi yang luar biasa tinggi. Model Big Bang standar nggak menjelaskan kenapa bisa sepas itu. Cuma ya udah diasumsikan aja dari awal emang gitu. Ini masalah kedataran. Kenapa alam semesta dimulai dengan kondisi seimbang yang hampir mustahil ini? Kok bisa pas banget? Ya itu pertanyaannya. Oke, jadi kita punya dua masalah besar nih. Suhu yang terlalu seragam padahal nggak sempat kontak, horizon, sama bentuk alam semesta yang terlalu datar padahal itu kondisi nggak stabil, kedataran. Terus, solusinya gimana dong? Nah, disinilah Alan Guth masuk kan? Detail sekali. Sekitar akhir tahun 70-an, awal 80-an lah. Alan Guth, waktu itu dia masih fisikawan muda, lagi utak-atik teori fisika partikel yang namanya Grand Unified Theories. Terus dia nemu ide yang gila, tapi brilian banget. Idenya gini, gimana kalau di sepersekian detik pertama setelah Big Bang, ini waktunya singkat banget loh, mungkin sekitar 10 pangkat minus 35 detik gitu, alam semesta itu nggak cuma mengembang biasa aja, Terus gimana? tapi mengembang super cepat, secara eksponensial. Kayak balon ditiup mendadak jadi raksasa dalam sekejap mata. Jauh lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ide inilah yang kemudian disebut inflasi kosmik. Inflasi. Kayak harga barang naik cepat gitu ya? Menggelembung. Oke. Terus gimana inflasi kosmik ini bisa mencain dua masalah tadi? Masalah horizon sama kedataran? Caranya itu, elegan banget. Pertama, masalah horizon. Ingat tadi wilayah-wilayah jauh yang suhunya sama tapi nggak sempat kontak? Iya. Nah, menurut inflasi, sebelum inflasi itu terjadi, mereka itu sebenarnya deketan banget. Masih dalam satu petak kecil, yang ukurannya sangat kecil, jadi mereka sempat saling kontak, sempat tukeran panas, suhunya jadi sama. Oh. Terus tiba-tiba, whoosh, inflasi datang dan meregangkan petak kecil yang suhunya udah rata itu jadi super besar dalam waktu super singkat. Wilayah-wilayah itu jadi terpisah jauh banget. Lebih cepat dari kecepatan cahaya bisa nyusul. Jadi suhu sama yang kita lihat sekarang itu bukan kebetulan, tapi sisa dari masa lalu ketika mereka masih jadi tetangga dekat. Wow. Cerdas banget ya. Jadi inflasi ini kayak mesin waktu lokal gitu ya. Bikin semua sempat kenalan dulu sebelum dipisah paksa dengan kecepatan super tinggi. Keren. Terus masalah kedataran gimana? Mirip juga logikanya. Coba bayangin lagi permukaan balon. Kalau balonnya masih kempes, kan kusut tuh permukaannya, banyak lekukan. Iya, banyak kerutannya. Nah, kalau kita tiup balonnya sampai gede banget, super besar, permukaan balon itu kalau kita lihat dari dekat jadi kelihatan datar kan? Kerutannya kayak hilang, jadi mulus. Iya bener juga. Inflasi melakukan hal yang sama ke ruang waktu alam semesta. Kelangkungan apapun yang mungkin ada di awal, mau positif kayak bola, atau negatif kayak sadel, itu diregangkan habis-habisan sama inflasi. Diregangkan sampai jadi nyaris datar sempurna di wilayah yang bisa kita amati sekarang. Jadi, kedataran itu bukan kondisi awal yang harus pas banget, tapi konsekuensi alami dari peregangan dahsyat itu. Secara otomatis, inflasi memprediksi bahwa omega, rasio kepadatan energi alam semesta terhadap nilai kritisnya, itu harus sama dengan 1. Artinya, alam semesta harus datar. Nah, ini nih yang waktu itu saya ingat agak bikin heboh. Prediksi omega-1 ini kan awalnya malah kayaknya salah ya, bertentangan sama pengamatan waktu itu. Saya ingat dulu pas belajar, pengamatan dari galaksi-galaksi itu nunjukin omega cuma sekitar 0,25 atau 0,3 gitu, jauh dari 1. Gimana tuh ceritanya? Bener banget. Itu sempat jadi semacam ganjalan buat teori inflasi di awal-awal. Good dan pendukungnya harus cukup gigih mempertahankan ide ini meskipun kelihatannya datanya nggak cocok. Tapi puluhan tahun kemudian di akhir tahun 90-an ada penemuan besar, energi gelap atau dark energy. Ah, si misterius itu ya? Iya, ternyata selama ini kita para astronom cuma ngitung sekitar 1/4 atau 1/3 dari total isi energi di alam semesta, yaitu materi biasa yang bikin bintang, planet, kita, dan materi gelap, dark matter. Sisanya, sekitar 70-75% dari total energi alam semesta, ternyata adalah energi gelap ini. Energi aneh yang justru bikin alam semesta mengembang makin cepat sekarang. Nah, kalau semua komponen ini dijumlahin, materi biasa, materi gelap, plus energi gelap,
omega totalnya jadi pas banget mendekati 1. Persis seperti yang diprediksi inflasi puluhan tahun sebelumnya. Gila. Jadi, prediksi yang tadinya dianggap salah, malah jadi bukti kuat banget ya setelah energi gelap ditemukan. Ini dramatis banget sih. Betul, ini jadi salah satu kemenangan besar teori inflasi. Oke, jadi inflasi nggak cuma nyembuhin masalah lama Big Bang, tapi prediksinya yang dulu aneh malah terbukti benar belakangan. Tapi katanya nggak cuma itu kan, inflasi juga ngasih bonus, sesuatu yang nggak diduga. Iya, betul. Dan ini mungkin bagian yang paling bikin merinding ya, paling keren. Inflasi nggak cuma jadi obat buat masalah horizon dan kedataran. Tapi dia juga secara nggak sengaja ngasih penjelasan dari mana datangnya benih atau bibit struktur kosmik. Maksudnya, asal-muasal galaksi, gugus galaksi, semua pola raksasa yang kita lihat di peta alam semesta itu. Tunggu. Asal mula galaksi? Gimana caranya? Bukannya tadi dibilang inflasi bikin semuanya jadi rata dan mulus banget. Harusnya kan nggak ada struktur dong. Nah, disinilah fisika kuantum masuk lagi ke cerita. Ternyata, di skala super-super kecil, ruang hampa itu nggak pernah benar-benar diam atau kosong sempurna. Ada yang namanya gejolak kuantum atau fluktuasi kuantum. Fluktuasi kuantum? Iya, kayak riak-riak kecil energi yang muncul dan hilang secara acak. Partikel virtual muncul terus lenyap lagi. Biasanya ini efeknya cuma di level mikroskopis banget, nggak kelihatan. Tapi selama periode inflasi yang super cepat itu, riak-riak kuantum yang ukurannya super mungil ini ikut dibekukan dan diregangkan oleh inflasi sampai ukurannya jadi raksasa, skala astronomis. Jadi, ria kuantum kecil ditarik jadi gede banget. Persis. Jadi ketidaksempurnaan atau ketidakrataan kecil di alam semesta awal banget yang asalnya murnu dari keacakan fisika kuantum, itu yang jadi benih atau cikal bakal semua struktur yang kita lihat sekarang. Tunggu, coba saya proses dulu. Jadi maksudnya, galaksi-galaksi raksasa, gugus galaksi yang isinya ribuan galaksi itu, asalnya cuma dari gangguan atau riak kuantum yang super-super kecil di awal waktu. Itu luar biasa banget sih idenya. Luar biasa ya, setelah inflasi berhenti, wilayah di alam semesta yang kebetulan sedikit lebih padat gara-gara fluktuasi kuantum tadi, mulai narik materi di sekitarnya pakai gravitasi. Lebih kuat dari wilayah sebelahnya yang kebetulan sedikit kurang padat. Nah, wilayah yang sedikit kurang padat ini jadi makin kosong. Miliaran tahun kemudian, efek gravitasi ini makin memperkuat perbedaan kecil tadi. Jadilah materi ngumpul di tempat yang awalnya padat, membentuk bintang, galaksi, gugus galaksi, dan ninggalin ruang-ruang kosong raksasa yang namanya voids di antaranya. Jadi bisa dibilang, semua struktur kosmik yang megah itu adalah warisan dari zaman kuantum yang diperbesar atau difoto oleh inflasi. Gila, ini benar-benar nyatuin dunia yang sangat kecil, dunia kuantum, dengan dunia yang sangat besar, kosmologi. Sintesis ide yang dahsyat banget. Nah, teori inflasi ini ada prediksi spesifik nggak soal sifat riak-riak kuantum yang jadi benih ini? Biar bisa dites gitu. Ada banget. Dan ini yang bikin teori ini makin kuat dan bukan sekedar ide liar. Inflasi membuat prediksi yang sangat spesifik tentang sifat statistik dari riak-riak atau fluktuasi kepadatan ini. Salah satu prediksi utamanya adalah riaknya harus hampir scale invariant. Artinya amplitudo atau kekuatan riaknya itu mirip di semua skala ukuran, dari skala kecil sampai skala besar. Hampir scale invariant. Iya, parameter yang ukurnya namanya indeks spektral, biasanya disimbolkan N. Kalau benar-benar scale invariant sempurna, N-nya sama dengan 1. Tapi, model inflasi yang paling sederhana dan umum itu memprediksi ada sedikit kemiringan atau tilt. Jadi N-nya sedikit di bawah 1. Teorinya sekitar 0,96. Dan pengamatannya gimana? Dan tebak, pengukuran super teliti dari satelit WIMAP dan terutama Planck pada pola suhu CMB itu menemukan nilai N memang sekitar 0,96. Plus minusnya kecil banget. Cocoknya luar biasa. Wow. Ini bukan sekedar cocokologi loh ya. Ini prediksi teori kuantitatif yang dibuat jauh sebelum bisa diukur seteliti itu. Dan ternyata hasilnya pas. Ini bukti observasi yang sangat kuat buat inflasi. Keren banget. Ada lagi nggak bukti atau sidik jari inflasi yang lagi dicari sekarang sama para ilmuwan? Ada satu lagi holy grail-nya nih, yaitu mencari pola polarisasi khusus di cahaya CMB.
Cahaya kan gelombang elektromagnetik bisa terpolarisasi, punya arah getar tertentu. Nah, inflasi itu diperkirakan juga menghasilkan gelombang gravitasi primordial. Gelombang di ruang waktu itu sendiri. Dan gelombang gravitasi ini katanya akan meninggalkan jejak berupa pola polarisasi unik di CMB, yang disebut mode B. Mode B. Iya, kalau pola B mode primordial ini berhasil dideteksi dengan meyakinkan, itu bakal jadi bukti langsung yang paling kuat kalau inflasi benar-benar terjadi di alam semesta awal. Ini target utama banyak eksperimen kosmologi saat ini. Susah banget carinya, tapi hadiahnya besar. Oke. Jadi inflasi ini kedengarannya sakti banget ya. Udah beresin masalah horizon, masalah kedataran, malah bonus ngasih penjelasan asal-muasal struktur galaksi dari riak kuantum. Prediksinya juga cocok sama data. Kayaknya udah lengkap banget. Ada lagi nggak implikasi, mungkin yang lebih gila lagi dari inflasi ini? Ada. Dan ini mungkin implikasi yang paling radikal, paling mengubah cara pandang kita tentang realitas. Namanya inflasi abadi, atau eternal inflation. Logikanya gini, kalau inflasi itu didorong oleh semacam medan energi kuantum, nah sifat dasar kuantum itu kan acak ya, probabilistik. Iya, ada ketidakpastian. Nah, karena sifat acak itu, kemungkinan besar inflasi itu nggak berhenti secara serempak di semua tempat di alam semesta yang super besar itu. Di wilayah kita, di kantong kita, inflasi kebetulan berhenti sekitar 14 miliar tahun lalu. Terjadilah Big Bang versi kita, alam semesta kita mulai mengembang normal, mendingin, membentuk struktur. Tapi, sangat mungkin di wilayah lain yang jauh banget di luar horizon kita, fluktuasi kuantum malah bikin medan inflasi itu nggak berhenti, malah terus lanjut, bahkan mungkin selamanya. Terus lanjut, maksudnya gimana? Kayak ada Big Bang lain lagi gitu, yang baru mulai? Lebih dari itu. Artinya, Big Bang kita dan seluruh alam semesta yang bisa kita amati ini mungkin cuma satu gelembung kecil di dalam lautan ruang yang jauh lebih besar yang terus-menerus mengembang secara eksponensial karena inflasi masih berlangsung di sana. Lautan ruang yang terus mengembang. Iya, proses inflasi abadi ini nggak berhenti menciptakan ruang baru dalam jumlah yang tak terbatas. Dan di dalam lautan inflasi yang abadi itu, inflasi akan berhenti secara acak di banyak titik atau wilayah lain, setiap kali menciptakan gelembung alam semesta baru. Masing-masing gelembung ini punya Big Bang-nya sendiri, hukum fisikanya bisa jadi sama kayak kita, atau mungkin sedikit berbeda tergantung detail berhentinya inflasi di sana. Inilah gagasan multiverse level 1 yang dibahas Tegmark di bukunya. Tak terhingga, alam semesta lain di luar sana, itu, aduh pusing juga ya mikirinnya. Berarti kita ini nggak spesial dong ya? Cuma satu dari banyak banget. Konsekuensinya memang begitu, kalau inflasi abadi ini benar. Bahkan argumennya lebih jauh lagi. Karena jumlah gelembung alam semesta yang tercipta ini tak hingga. Dan di tiap gelembung itu, kondisi awalnya ditentukan oleh fluktuasi kuantum yang acak. Maka, segala kemungkinan konfigurasi materi dan energi yang secara fisika mungkin terjadi, itu pasti akan terwujud di suatu tempat di multiverse itu. Segala kemungkinan. Segala kemungkinan. Termasuk, secara statistik murni, pasti ada tak terhingga banyaknya salinan persis dari diri Anda di gelembung alam semesta lain. Yang lagi ngobrol kayak kita sekarang, atau salinan yang hidupnya sedikit berbeda, atau sangat berbeda. Semua variasi yang mungkin. Oke. Kepala saya mulai sedikit berasap nih. Ini konsep yang wah banget. Jadi kalau kita coba rangkum ya, perjalanan kita mengupas bab 5 ini, cerita Big Bang standar yang kita kenal itu bagus, fondasinya kuat. Tapi ternyata punya masalah mendasar kalau kita lihat ke awal mulanya banget. Iya, masalah horizon dan kedataran itu serius. Terus datanglah teori inflasi. Sebagai solusi yang kelihatannya sangat elegan. Gak cuma nambal 2 lubang besar tadi, tapi malah ngasih bonus penjelasan tak terduga soal dari mana asal galaksi dan struktur kosmik, yaitu dari dunia kuantum yang diperbesar. Betul, dan nggak berhenti di situ. Sebagai konsekuensi logisnya atau setidaknya kemungkinan kuatnya, inflasi menggiring kita pada gagasan yang lebih liar lagi. Inflasi abadi dan konsep multiverse. Alam semesta kita yang kita anggap maha luas ini mungkin hanyalah satu titik kecil, satu gelembung di antara tak terhingga banyak realitas lain di luar sana. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita tentang posisi kita di kosmos kan? Iya, dari yang tadinya mungkin merasa jadi pusat perhatian atau setidaknya unik, jadi cuma salah satu dari kerumunan yang tak terbatas jumlahnya.
Bener-bener bikin mikir ulang semuanya ya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah atau dimanapun Anda mendengarkan. Kalau inflasi abadi dan multiverse itu ternyata benar, kalau memang ada tak terhingga versi dari segala kemungkinan sejarah di luar sana. Pertanyaannya jadi, seberapa unik diri Anda sebenarnya? Dan apa makna dari realitas itu sendiri? Kalau ternyata ada begitu banyak versi darinya yang sama-sama nyata. Terima kasih banyak sudah ikut menyelam bersama kami dalam pembahasan mendalam kali ini. Semoga bermanfaat dan memicu rasa ingin tahu lebih lanjut. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.